Udah lo Bang Abi yang di belakang. Pakai gayung ya. Langsung besar kaki dan menuju. Sampai aku di lempar tidak dengan nasi. Aku diam, Bang. Manis. Aku dilempar orang udah pernah Cuman bagi pepak balahnya didapat gana Pak. Cuman ini lagi bersisa. Sebuah lagi kata orang ini sedikit beta penting. Jadi satu sahabat atau satu keluarga kalau istilah Pak Richard tadi. Karena dia sahabat dan keluarga, maka tentu komunikasi, koordinasi apa yang mau kita ambil ini harus selalu duduk satu meja. Sebagaimana kalau kita hidup di dalam keluarga. Dan Langkah gimana? nah, untuk itu saya kira supaya tidak ada lagi menjadi dendam tapak intik ini kuning tepara atau tidak ada dendam, saya minta kepada Pak Numan untuk menyerahkannya secara langsung kepada Bupati dan saya minta berdiri secara Tapi ini minum dulu. Kalau minum dulu Pak tumpah. Pak Numan, Pak diri puasa. Ayo, tinggal garam ketiba. Lebih hebat. Ah, itu. Siap. Mau ditambahin? Yes. Baik yang saya hormati seluruh orang tua, seluruh wilayah Pai, seluruh kawan, seluruh saudara-saudara, masyarakat adat Jelai Kayu, Damong Mantir, Damong Batatai, Mantir Bukaris, Damong saya sebut ke gelar, Mantir saya sebutkan nama muda, saya sebut ke kulit. Seluruh hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama, tak henti-hentinya ungkapan puji dan syukur kepada Sang Yang hidup, Sang Maha Pencipta Wata Primbang Alam Bumi. Ini sebagai puncak acara kita dari pagi sampai sore hari ini. Dan saya terus terang merasa lega dan senang apa yang tadi kita lakukan di lokasi pendirian tugu penceraminan itu diresturi oleh para leluhur, diresturi Dewata. Hujan itu adalah hujan berkah. Hujan berkah tanda kehadiran para leluhur. Artinya kehidupan kita ke depan mudah-mudahan selalu diberikan sesuatu yang sejuk, dingin, colok, nyaman, lapang, loka, landang dawar. Semuanya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya berpesan apapun yang sudah menjadi perjanjian, dituangkan perjanjian itu benar-benar dilaksanakan, baik oleh perusahaan maupun oleh koperasi dan seluruh masyarakat petani. Nah ini sebenarnya bisa ditiru tidak hanya oleh koperasi rakyat petani termasuk Pak Desa, tapi berlaku sebenarnya bagi seluruh masyarakat adat. Tidak hanya Jelai Sekayu kenal sekarang, tapi seluruh masyarakat adat. Pola-pola ini sering sekali kita lakukan dan seharusnya memang demikianlah kita menyelesaikan setiap perkara, setiap perselisihan, setiap persoalan. Duduk bersama, memberi atau mencapai kata mufakat. Nah saya sendiri memang keinginannya hanya ingin agar amanah saya tidak hanya sebagai sekda, tapi lebih sebagai patih, sebagai yang diberi amanah untuk menjaga, melestarikan, menegakkan adat jalan Jabat Titi itu bisa bermanfaat bagi orang lain.
Saya ingin kehadiran saya juga bermanfaat oleh saudara-saudara saya di Jelai Sekayo. Jadi saya sepanjang diberikan oleh Tuhan umur panjang, badan sehat, nyawa hidup, tubuh ringan, saya selalu siap kapanpun membantu, kapanpun dan dimanapun. Dari manapun saudara-saudara saya siap sepanjang saya mampu, sepanjang saya sehat. Nah karena itu tadi saya ingin amanah saya ini saya laksanakan, dan tentunya ini semua karena izin dari Dua Tak. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang sakti. Hanya memang diberikan oleh amanah ini untuk membantu. Hanya jalan, maksud saya, hanya jalan. Bukan saya yang hebat. Oleh karena itu tentunya ini terwujud sepanjang kita juga masih meyakini, sepanjang kita juga masih mentaati, sepanjang kita juga masih menjunjung adat Jalan Jabat Titik yang memang dari dulu diwariskan oleh para orang-orang tua kita. Saya sendiri kalau masyarakat tidak lagi percaya, tidak lagi menjunjung, saya juga tidak bisa. Saya macam lemah, semangat. Tapi kalau saya melihat di Jelai, karena masih ada keyakinan kuat, masih ada junjungan kuat terhadap adat Jalan Jabat Titik, sehingga saya juga tetap semangat. Oleh karena itu saya tetap berpesan, dengan cara adat inilah kita bisa bangkit dari segala sesuatu. Yang saya istilahkan, dengan adat Jalan Jabat Titik ini kita tegakkan, maka orang Dayak bisa berdaulat. Berdaulat pertama, berdaulat secara budaya. Berdaulat kedua, berdaulat secara ekonomi. Bagaimana kita bisa mengelola, bisa menempatkan, bisa merasakan kekayaan alam tanah hara yang dimiliki oleh Dua Tak. Dengan kita tetap mematuhi, dengan menjunjung adat, tradisi dan budaya para leluhur kita. Dengan sendiri nanti akan ketemu proses itu. Semampu saya akan lakukan dengan amanah saya sebagai patih maupun sebagai sekda. Poin-poin yang tertuang di situ mengkombinasikan itu. Karena negosiasi kemarin saya minta ada warga masyarakat Dalai yang disekolahkan di Stiper. Ini juga saya lakukan di Kusikulin dan Semantun. Karena saya ingin orang Jalai juga menikmati. Orang Jalai nanti juga bisa terdidik terdepan dan bahkan menjadi pimpinan di perusahaan. Bisa mengelola sumber daya alam kita, bisa mengelola semua kekayaan yang diberikan Dua Tak Prima Alam Bumi. Kita tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya diminta maaf, hanya tukang panen, hanya tukang tebas. Tapi suatu saat ada pimpinan dari BNM. Mudah-mudahan doa saya nanti juga manajer, bahkan direkturnya dari Jelai. Nah kan itu doanya ya. Kita tidak tahu nanti 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan Pak Nohan, mudah-mudahan masih BNM masih eksis ya. Ya kalau kita hubungan baik, saya yakin nanti akan lahir di sini manajer dari Jelai asli. Nah itu. Kemudian ketiga, kita harus bisa berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik arti kita bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri. Kenapa demikian? Karena orang kita lah yang bisa memikirkan orang kita. Karena orang kita sendiri yang bisa peduli, memahami permasalahan-permasalahan orang Dayak. Maka itu kita harus bisa berdaulat juga secara politik. Nah, untuk mencapai tiga itu kita harus kompak, kita harus bersatu. Tidak usah lagi memandang orang Jelai ini yang paling hebat, paling pintar, paling kuat. Tidak usah lagi memandang orang Kendawan paling hebat, banyak ilmu, paling sakti. Ataupun daerah utara, orang Biak Kriok, orang Simpang paling hebat, orang Pesakuan paling hebat karena jadi bupati. Tidak usah seperti itu. Karena tidak mungkin kita bisa maju kalau tanpa dukungan orang lain, tanpa dukungan, tanpa bantuan, tanpa kerja keras, kerjasama sesama saudara-saudara kita. Makanya kuncinya adalah kita harus bersatu, tolong menolong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, terbang sesayap, jalan sekaki. Ini yang selalu di mana-mana saya tanamkan kepada semua masyarakat adat, semua saudara-saudara dimanapun saya kunjungi, menggugah kita untuk selalu bersatu. Ibarat filosofi sapu lidi, satu lidi, dua lidi, kalau kita hanya sendiri, sekuat apapun bisa dipatahkan dengan mudah. Tapi kalau lidi ini kita kumpulkan menjadi sapu, sebesar sapu, akan sulit untuk dipatahkan.
bahkan kita bisa gunakan untuk menyapu, bahkan melasah, gitu ya. Ya enggak? Bakal tunggal kalau pelasan dia sapu. Tapi kalau pakai lidi paling pedas sedikit. Nah itulah makanya kita perlu bersatu. Karena itu saya dimanapun berada memakai filosofi itu sehingga saya bisa terima, karena saya ingin hadir, saya ingin juga mengetahui, melihat, merasakan, mendengar, ya, mengalami sendiri persoalan-persoalan di masyarakat adat. Sekali lagi untuk upaya saya, bagaimana cara saya supaya bermanfaat. Jabatan yang diberikan pada saya sebagai amanah, baik sebagai Pati Jagapati maupun sebagai Sekda Pemerintahan, saya ingin itu bermanfaat bagi orang banyak. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tidak hanya untuk keluarga saya. Kalau untuk keluarga saya cukup ke kantor, ke rumah, tutup pintu, selesai, tidur, nonton TV, jalan ke pantai, pergi Jakarta, pergi Pontianak, cukup. Tetapi apa gunanya kita bagi orang lain? Itu yang terlebih mendasari saya seperti ini. Jadi bukan karena tujuan politik. Nah kalaupun ada yang ngomong tentang politik, itu rahasia ilahi. Ya, filosofinya adalah bagi saya yang bertanya, tidak ada satupun yang tidak mungkin jika Tuhan merestui dan rakyat menghendaki. Itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Jika rakyat menghendaki dan Tuhan merestui, akan ada jalan dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saat ini mari bersama kita tetap menjaga, menegakkan adat jalan zaman titik. Kita juga menjaga, menegakkan wibawa-wibawa para pemimpin kita, para domong mantir. Karena mereka yang kita berikan amanah tanggung jawab untuk memimpin ritual atau adat, menegakkan adat budaya tradisi kita. Dengan adat budaya tradisi lah bisa menyatukan kita. Kalau tanpa adat kita akan selalu terpecah belah. Satu warna merah, satu warna hijau, satu warna kuning, satu warna hitam, tidak akan bisa bersatu dengan banyak warna. Semua itu kita disatukan dengan kata adat. Dan satu lagi, mudah-mudahan ke depan kita disatukan dengan satu kata jaya. Setuju dah? Saya kira itu. Kemudian terkait dengan perusahaan Koperasi Relu Tadu, saya senang jikalau ini bisa nanti kita wujudkan apa yang menjadi kesepakatan. Dan tolong sekali ingatkan yang hadir, mengingatkan, menyebarluaskan, menularkan semua yang kita tahu hari ini kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir, kepada Pak Camat, kepada Pak Kades, para domong, DAD, semua sebarkan kepada saudara-saudara kita bahwa persoalan ini kita akan tata ke depan lebih baik, beri kesempatan perusahaan untuk bekerja profesional, merawat kebun-kebun kita, memupuknya, lepas merawat, mumpuk sampai panennya dengan teknologi-teknologi yang sesuai dengan teknologi ilmu perkebunan. Kalau kita ini kan tahu nanam, tahu manen Pak, tapi merawatnya belum tentu mampu. Oleh karena itu beri kesempatan, karena kita sudah berjanji. Nah mudah-mudahan ke depan mereka bisa komitmen, konsisten dengan perjanjian, dan dengan kita memberi waktu, bersabar, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan kita juga bisa memperoleh manfaat, memperoleh dampak yang kita pastikan untuk mensejahterakan kita. Karena tujuan mereka ya datang sini bawa duit, kita juga dapat tempias, kan itu. Paling tidak jalan bagus. Ya Pak Nohan, tolong jalannya diperbaiki lah, supaya kita tidak amblas macam tadi. Nah, ini juga nih saya beri PR satu ya, Pak Nohan, jalan-jalan. Kalau sekarang karena tidak bisa lewat, kena hadang misalnya, ya nanti udahlah. Itu diperbaiki, ditimbun sentuh pasir batu. Iya.
Oke, terima kasih. Walaupun jauh saya pun jauh, sama-sama kita memandang di dalam dada. Aduh, dah. Oke,
kita menanggapi siang dan malam kita pagi hari. Marco bersabar ya. Siang dan malam kami berjanji dengan Bapak yang pagi.